Kalau Anda mulai tertarik dengan koi, kemudian memutuskan untuk memelihara koi, Anda wajib untuk mengikuti beberapa hal penting yang akan kita bahas kali ini. Paman dan Bibi, para pecinta dan peminat koi, saya Keko, saya adalah perancang kolam koi. Hal yang pertama kali perlu kita bahas adalah tentang koinya itu sendiri. Koi ini ikan hias apa sih sebenarnya? Secara taksonomis, koi sebenarnya satu spesies dengan ikan mas biasa. Ikan mas punten, ikan mas Majalaya, tombro, sama saja. Spesiesnya adalah Cyprinus carpio. Hanya saja koi memang sudah dikembangkan di Jepang. Sejarahnya sudah sekitar 2 abad. Salah satu breeder yang cukup terkenal di Jepang, Konishi Koi Farm sendiri sudah punya sejarah selama 1 abad. Mereka menyilang-nyilangkan ikan emas dari berbagai macam sehingga mendapatkan kombinasi warna-warni yang cukup bagus sebagai ikan hias. Di Jepang sendiri dinamakan Nishiki Koi yang artinya adalah karper berwarna-warni. Bedanya dengan ikan mas biasa, ya cuman itu saja. Ikan mas kalau datang ke rumah kita adanya di meja makan, sementara kalau koi ada di kolam, dipuja-puja sebagai bagian dari kesenangan mata kita. Yang berikutnya, koi sebaiknya dipelihara di mana? Ini penting sebab banyak yang bertanya, bisa nggak sih pelihara koi di akuarium? Bisa. Tapi ada 3 hal yang perlu diperhitungkan. Yang pertama, koi sebenarnya ikan hias yang ukurannya besar. Bisa tumbuh 25 cm, 50 cm, bahkan ada yang mencapai 1 meter. Kalau kita pelihara di akuarium yang umumnya ukurannya kecil, tentu saja tidak akan cukup nyaman untuk koi kita, tidak memberikan kesempatan kepada koi kita untuk tumbuh secara alamiah. Yang kedua, koi adalah ikan hias yang dinikmati dari atas, bukan dari samping. Top view bukan side view. Meskipun Anda ingin menikmati dari samping, boleh, nggak ada salahnya. Bahkan beberapa orang membuat kolam koi naik, kemudian di sampingnya dikasih kaca biar bisa dilihat juga dari samping. That's okay, tidak ada salahnya, boleh-boleh saja. Tetapi standarnya koi itu dinikmati dari atas. Pertimbangan yang ketiga, umumnya akuarium tidak cukup memadai mekanisme filtrasinya. Cukup untuk ikan-ikan kecil, tetapi tidak cukup memadai untuk pemeliharaan koi. Boleh aja, tetapi Anda harus melakukan modifikasi filtrasinya agar cukup memadai untuk koi. Kalau di akuarium tidak direkomendasikan, di mana dong? Di kolam. Koi memang sebaiknya dipelihara di kolam. Kolam ini ada 2 macam, ada yang tidak permanen, bisa menggunakan bak dari terpal, bisa juga menggunakan bak dari bahan yang lain, dan yang kedua adalah kolam yang permanen. Namanya saja permanen, ya kayak rumah permanen, dicor kuat semuanya. Saya justru menyarankan untuk pemula, sebaiknya Anda mulai dengan kolam yang tidak permanen dulu. Kolam yang tidak permanen itu relatif murah, mudah untuk dimodifikasi kalau Anda mau modifikasi, sedangkan kolam yang permanen tidak ada cerita Anda bisa merenovasi, memperbaiki. Memperbaiki kolam permanen hampir selalu perlu melakukan pembongkaran total. Kalau Anda memutuskan untuk mulai dengan kolam permanen, sebaiknya kolam Anda dikerjakan oleh profesional. Setidaknya Anda membeli jasa desain sehingga Anda bisa mendapatkan gambar yang detail, lengkap, sampai ke shop drawing atau gambar kerja yang nanti bisa dikerjakan oleh tukang Anda sendiri ditambah dengan jasa konsultasi. Yang paling penting dari kolam koi adalah filtrasi. Sebab kolam koi adalah kolam tertutup, bukan kolam terbuka.
tentang beda antara kolam yang tertutup dan kolam yang terbuka, Anda bisa melihat video yang ada di sebelah kanan atas ini. Di kolam tertutup ini, kalau Anda memberikan makan kepada koi, koinya akan membuang kotoran dan kotorannya adalah limbah. Limbahnya adalah racun. Racun yang berupa amonia itu harus dikelola, harus dihilangkan oleh sistem filtrasi. Airnya disirkulasi dari kolam masuk ke filtrasi, kemudian di dalam filtrasi inilah airnya diperbaiki biar bagus lagi, kemudian kembali lagi ke dalam kolam. Filtrasi penting sekali agar airnya bagus. Air yang bagus artinya air yang memenuhi syarat untuk hidup koi. Karena pada dasarnya memelihara koi itu memelihara air, dan airlah yang akan memelihara koi kita. Kalau sistem filtrasi kita sudah memadai, hanya filtrasinya saja yang perlu dibersihkan secara berkala. Sebab kolam koi memang tidak perlu dan tidak boleh dikuras sebenarnya. Ukuran kolam idealnya berapa? Untuk pemula sih minimum usahakan Anda bisa punya sekitar 2 meter kubik, oke. 3 meter kubik lebih bagus. Kolam saya yang ada di depan rumah, kolam kecil, volume totalnya 3 meter kubik. Baik, kalau Anda sudah punya kolam, sekarang kita bicarakan bagaimana caranya memilih koi yang baik. Untuk Anda, para pemula, saya menyarankan pilihlah koi yang semurah mungkin. Memang ukuran murah dan mahal untuk masing-masing orang berbeda, tetapi sekali lagi mulai dengan koi yang murah. Itu yang pertama. Yang kedua, mulailah koi dengan ukuran sekitar 25 sampai 35 cm. Ukuran ini cocok untuk pemula menurut pendapat saya, karena kalau terlalu kecil, satu masih cukup rawan, yang kedua gamblingnya masih cukup besar karena koi mengalami perubahan dari waktu ke waktu yang dikenal dengan koi development. Satu, yang murah. Yang kedua, tidak terlalu besar tapi juga tidak terlalu kecil. Yang ketiga, terus memilih koi yang bagus itu seperti apa? Nggak usah ribet. Koi yang paling bagus adalah yang paling Anda sukai. Lihat aja mana yang Anda sukai. Yang kuning, yang merah putih, ada yang ekornya panjang, kumpai namanya. Ambil yang paling menarik untuk Anda. Itu saja rumusnya. Baru nanti Anda pelan-pelan belajar tentang koi yang baik. Kalau koinya sudah ada di kolam, kemudian apa yang harus Anda lakukan? Kasih pakan. Nanti dulu, jangan buru-buru. Koi perlu penyesuaian diri, biarkan mereka settle down, biarkan mereka melakukan penyesuaian diri terhadap lingkungan barunya, hilang stresnya, paling tidak 3 hari di dalam kolam baru pelan-pelan dikasih makan. Untuk kolam baru juga Anda harus hati-hati, pemberian pakannya harus bertahap, sedikit demi sedikit, tidak bisa banyak sekaligus, dan Anda bisa melihat video yang ada di sebelah kanan atas ini tentang pengelolaan kolam baru. Pemberian pakan yang berikutnya, saya sarankan kasih pakan sekali aja sehari, dan itu pun jangan terlalu banyak. Kalau perlu 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Nah, mungkin Anda bertanya, memang koinya nggak mati kalau dikasih makan 3 hari sekali? Tidak. Koi bisa berpuasa selama beberapa bulan dan tidak mati. Paling kurus aja sih. Nah, kenapa pakan tidak boleh terlalu banyak? Karena semakin banyak pakan, semakin banyak limbah, amonia terutama di dalam kolam, dan itu akan meracuni koi Anda. Limbah yang banyak harus diimbangi dengan kapasitas filter yang besar. Sebaiknya pemberian pakan dikendalikan, jangan terlalu banyak. Saya jamin koinya justru sehat. Tidak ada koi yang mati karena kekurangan pakan, tapi banyak koi yang mati karena kebanyakan pakan. Hobi koi sebenarnya merupakan hobi yang asiknya kalau kita mau belajar terus-menerus tentang koinya. Belajar tentang varietas koi, karena varietasnya macam-macam. Kalau Anda sudah mempelajari varietas koi, yang umum terjadi adalah Anda ingin membeli varietas yang Anda belum punya. Nggak sadar, lama-lama kolam Anda penuh, melebihi kapasitas kolam yang sebenarnya. Ini bahaya. Populasi di dalam kolam
tidak boleh terlalu banyak, nggak nyaman. Dan itu menjadi salah satu faktor yang memudahkan koi menjadi sakit. Kendalikan jumlah populasi sesuai dengan kapasitas kolam kita masing-masing. Pedoman seorang pemelihara koi itu bukan asal punya banyak, lebih baik sedikit tetapi kualitasnya bagus daripada banyak tapi kualitasnya tidak jelas. Saran saya yang berikutnya untuk Anda para pemula, sebaiknya Anda bergaul. Ikutlah komunitas yang ada di sekeliling rumah Anda, di Facebook atau dimanapun. Grup WA tentang koi juga banyak, dan dari situlah Anda bisa saling bertukar pengalaman, bisa menimba pengetahuan, terus-menerus akan bisa saling belajar di dalam komunitas. Selain bergaul di dalam komunitas, ya kalau sekali Anda pelihara koi, Anda harus rajin untuk mencari referensi tentang koi. Lihat video-video di channel Kolam Koi Keko ini, silahkan dilihat semuanya. Anda lihat juga channel tentang koi yang lain, silahkan follow Instagramnya Kolam Koi Keko, sehingga akan terus-menerus memberikan referensi kepada Anda. Dan teori harus digabungkan dengan praktek nyata. Catatan terakhir untuk para pemula, benar-benar mau mengakui bahwa Anda adalah pemula. Justru dengan kerendahan hati Anda akan bisa belajar banyak. Paman dan bibi, para pecinta dan peminat koi dan sobat ambyar, saya Keko, terima kasih banyak. Semoga koi-koi kita berbahagia. Ciao.